Biarlah Tuhan di dalam hadirat Tuhan hari ini merupakan kesempatan yang langka bagi kami. Ketika ada hadirat Tuhan di tempat ini yang membasuh kami, ada hadirat Tuhan ini, Tuhan yang membaharui hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mendengar suara-Mu. Kami akan sungguh-sungguh melakukan kebenaran-Mu. Kami akan sungguh-sungguh memperkatakan yang benar dan melakukan yang benar. Oleh karena firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Dan hari ini Tuhan, ketika kami mendengar suara-Mu, suara-Mu ini akan memulihkan kami. Ketika kami mendengar suara-Mu, suara-Mu ini akan membuat kami bersuka cita. Ketika kami mendengar suara-Mu, suara-Mu akan menyembuhkan yang sakit. Ketika kami mendengar suara-Mu, suara-Mu ini akan membangkitkan iman dan semangat kami. Ketika kami mendengar suara-Mu, suara-Mu ini akan membuat hidup kami menjadi berubah. Hidup kami yang tadinya biasa-biasa saja menjadi manusia yang luar biasa. Hidup kami yang lama kami tanggalkan menjadi hidup yang baru. Dan hari ini Tuhan, ketika Engkau izinkan hamba-Mu Tuhan berkhotbah hari ini Tuhan untuk menerangkan kebenaran firman-Mu, maka hari ini juga Engkau berikan urapan-Mu yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan adalah perkataan-perkataan Yesus Kristus, perkataan kuasa Roh Kudus semata. Dan hari ini kami yakin dan percaya ketika hamba-Mu sedang berkata-kata, ketika Yesus Kristus sedang berkata-kata, maka kami yakin dan percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan atau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada haleluya, ada amin, haleluya. Hari ini kita terus masuk dalam firman Tuhan tentang mengalami Kristus. Dan hari ini kita akan belajar tentang hidup baru, tentang menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau buka bersama-sama Alkitab kita pada kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-32 saja. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, saya undang untuk bangkit berdiri. Manusia baru. Bukan manusia bau, tetapi manusia baru. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca berganti-gantian firman Tuhan yang akan membuat hidup kita menjadi berubah. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekecilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Amin. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Amin. Amin. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah marah berlangsung sebelum berdamai. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28.
Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Amin. Supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Haleluya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Yuk kita baca, belum ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang terakhir kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Suatu saat, suatu kali ada satu kisah yang melatar belakangi lukisan perjamuan terakhir. Bapak Ibu Saudara pernah melihat sebuah lukisan terakhir tentang perjamuan terakhir yang dilakukan oleh namanya Leonardo da Vinci. Dialah sang pelukis. Kalau saudara lihat di sini nggak ada ya. Ada gambar lukisan perjamuan kudus, ya. Sang pelukis ternyata membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan mahakarya lukisannya ini, Bapak Ibu Saudara. Bagi Da Vinci, gampang dia menemukan karakter murid-murid Kristus, sangat gampang, kecuali Yudas. Yudas agak sulit. Tapi yang lainnya dia temukan gampang. Nah, Yesus pun dia temukan agak sedikit sulit. Dia membutuhkan waktu kurang lebih setengah tahun sampai setahun. Akhirnya ada seorang yang namanya Pietri, bukan Pieri ya, tapi Pietri Bandinelli. Nah, ini yang akhirnya menjadi gambar yang cocok bagi Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah. Bapak Ibu Saudara pernah lihat gambar lukisan itu, gambar perjamuan kudus ada di tengah-tengah. Nah, si Pietri Bandinelli ini akhirnya menjadi model Yesus yang cocok. Nah, ketika Da Vinci ini sedang melukis, tiba-tiba dia bingung, Bapak Ibu Saudara, karena ada satu lagi yang dia tidak bisa lukis dan orangnya itu sulit sekali menemukannya. Kira-kira siapa dari ke-12 murid? Yudas. Coba katakan kiri kananmu. Semoga engkau bukan Yudas. Katakan kiri kananmu. Semoga engkau bukan Yudas. Sulit sekali menemukan Yudas. Dia menunda lukisan ini sampai kurang lebih 4 tahun. Hanya gara-gara dia nggak bisa gambar, tidak ada yang bisa menjadi model sebagai Yudas. Pak Yono kira-kira mau kalau digambar jadi Yudas? Tidak ada yang bisa. Akhirnya 4 tahun kemudian barulah dia ketemu seorang. Nah, seorang ini mukanya lusuh, mukanya penuh dengan kekhawatiran. Dan ternyata dia lihat, wah, model ini cocok untuk si Yudas. Modelnya model munafik, model menjual Yesus. Tiba-tiba si model Yudas ini duduk untuk dilukis. Nah, ketika dia sedang melukis, orang ini bertanya sama si pelukis. Pelukis tadi namanya siapa? Da Vinci. Dia bilang, "Pak, Bapak pernah kenal saya nggak?" "Ah, Anda siapa?" "Saya nggak kenal Anda." "Bapak pernah melukis saya 4 tahun yang lalu." "Hah? 4 tahun yang lalu?" "Iya, Pak. Saya ini adalah Pietri Bandinelli. Bapak waktu itu melukis saya sebagai model siapa?" Yesus. Tapi 4 tahun kemudian, orang yang tadinya mempunyai karakter penuh sukacita, hatinya bergembira seperti minggu lalu kita diajar oleh firman Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita, tampangnya penuh dengan harapan, tiba-tiba dia 4 tahun kemudian dia menjadi Yudas.
Artinya apa, saudara? 4 tahun memang bukan perkara yang sedikit, bukan perkara juga yang terlalu lama. Tapi 4 tahun kemudian, seorang yang mempunyai karakter Yesus bisa berubah menjadi karakternya Yudas. Jangan sampai kita seperti demikian. Ada haleluya. Katakan kiri kananmu, jangan sampai hari ini engkau berkarakter Yesus, besok lusa jadi Yudas. Ada amin? Jangan sampai jangan sampai Yesus jadi Yudas. Hati-hati nih Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya dia gambar lagi itu. Tapi gambarannya sudah menggambar si Yudas dengan orang yang sama. Jadi kalau saudara perhatikan, ada gambar Yudas di sebelah kanan, ada gambar Yesus di tengah. Itu adalah orang yang sama yang digambar oleh Da Vinci. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah awal kita memulai khotbah ini. Dan saya ingin katakan, ternyata untuk menjadi seorang manusia yang baru itu bukan hal yang perkara yang mudah, tapi perkara yang sulit, saudara. Saudara yang terkasih, mari kita buka ayat yang ke-17. Saya ingin kita melihat satu persatu ayat ini. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa, saudara? Pikirannya yang sia-sia. Nah, sia-sia di sini ini adalah bukan orang yang malas. Ini adalah bukan orang yang tidur, bangun, makan, tidak bekerja, bukan. Sia-sia di sini adalah orang yang hidupnya rajin, orang Kristen yang hidupnya rajin, hidupnya dinamis. Dia berbisnis, dia berusaha, dia melakukan yang terbaik, dia mengumpulkan semuanya, dan dia pikir dia bisa menyelamatkan dirinya dengan apa yang dia punya. Dia berpikir suatu saat kelak ketika dia punya segala-gala, dia punya mobil yang banyak, dia punya rumah yang banyak, dia punya deposito yang banyak, dia tidak lagi membutuhkan Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu dia hanya mengandalkan Tuhan semata. Dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia mengatakan segala-galanya. Padahal seharusnya ketika dia bekerja, dia ingat Tuhan. Ketika dia melakukan apa-apa, dia ingat Tuhan, dia ingat Allahnya. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki ini adalah bukan miliknya dia, tapi miliknya Tuhan, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata sungguh berbahaya dengan ayat yang kita lihat ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan, saudara garis bawahi, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini bukan bicara tentang kuantitatif, Bapak Ibu Saudara, tapi ini berbicara tentang kualitatif. Bodoh karena dia berpikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Bodoh karena dia bisa melakukan segala sesuatu dengan sia-sia dalam hidup ini. Bodoh karena setiap hari yang dia lakukan itu adalah merupakan kebanggaan dia hidup di dalam dunia ini dan bukan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi banyak sekali hari-hari ini orang-orang yang seperti ini. Orang-orang konglomerat, mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang yang tidak peduli terhadap Tuhan, orang-orang yang tidak lagi mau mengandalkan Tuhan sedikit juga dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia merasa sudah bisa segala sesuatu, dan ini adalah pikiran yang sia-sia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang-orang yang seperti ini, dia bangga akan potensi dirinya, dia bangga akan kepintarannya, dia bangga akan profesionalismenya, dia bangga terhadap kehidupannya, dia bangga dia bisa menghasilkan sesuatu. Padahal kebanggaan ini adalah kebanggaan yang sia-sia dan menuju kebinasaan. Ada amin, saudara? Menuju kebinasaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Ini adalah pikiran yang sia-sia. Dia tidak mengenal Allah. Dan disambung dengan ayat ke-18, kita bacakan lagi. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena, yuk kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka.
Saudara tahu fisikawan terkenal di dunia yang bernama Steve Hawking? Pada ulang tahun yang ke-70, Steve Hawking menceritakan bahwa dia tidak lagi memerlukan Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini berani nggak bilang, saya nggak perlu lagi Tuhan? Ada yang berani? Kalau Bapak Ibu Saudara udah punya mobil 50, punya rumah 30, punya anak 5, 10 juga nggak apa-apa ya, punya istri 3, 5, kira-kira saudara bisa nggak bilang, aku nggak membutuhkan Tuhan lagi? Dan Steve Hawking ini sungguh bodoh. Dia bilang begini, dan saya sudah tonton beberapa kali ya, bukan Steve Hawking, tapi banyak kali fisikawan-fisikawan yang mengatakan begini. Sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Saya baca, saya tonton. Kenapa dia bilang Tuhan itu nggak ada? Kenapa Bapak Ibu? Karena bumi ini terjadi itu bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan berfirman. Saudara pernah dengar ini nggak? Bumi ini terjadi karena memang sudah saatnya ada perputaran, ada sesuatu di dalam alam semesta ini sehingga bumi ini akhirnya membelah dari lautan dan daratan. Semua ini terjadi bukan karena ada Tuhan yang berfirman. Semua ini terjadi karena fisika. Dan yang lebih gilanya lagi saudara, lebih gawat dan lebih gila lagi, dia bilang gini, matahari, bulan, bintang itu bisa berputar setiap hari, itu pun bukan karena Tuhan. Karena siapa? Karena ada fisika, ada gaya tarik menarik sehingga matahari tetap di situ dan bumi berputar juga karena fisika, dan itu semua terjadi tidak perlu ada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dari zaman dulu itu sudah ada ribuan tahun yang lalu, sudah ada planet-planet, sudah ada meteor-meteor yang saling bertabrakan. Lah, kalau Tuhan ada, mengapa meteor itu bisa tabrakan? Berarti kan terjadi ketidakteraturan dalam dunia ini, dalam alam semesta ini. Itu bisa terjadi karena fisika, bukan karena Tuhan. Steve Hawking mempercayai hal tersebut, ya kan? Dan ini membingungkan orang Kristen, membingungkan semua orang, karena dunia ini memang kelihatannya tidak dijadikan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ini orang pinter yang kebablasan sehingga menjadi bodoh. Ya Pak ya, samalah seperti hari-hari ini yang kita dengar pengajaran-pengajaran yang kacau balau, yang sesat, yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan puji Tuhan, 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu sudah ada aturannya, Kolosium, namanya Kolosium, itu seluruh sekolah STT memproklamirkan dan sudah resmi dicap oleh Departemen Agama dan Bimas Kristen Indonesia. Ada amin saudara? Itu akan memecat 1 orang yang kita nggak usah sebut lagi namanya, kita sudah tahu. Dan yang kedua, ya, kalau dia tetap seperti itu, dia akan dianggap sebagai bidat, bukan dianggap lagi sebagai agama Kristen. Dia tidak boleh pakai lagi nama Kristen, tapi bidat seperti saksi Yehova. Sudah clear kemarin. Dan mereka berdiskusi bukan 1-2 jam. Mereka online, saya nonton, tapi saya nggak nonton sampai 7 jam 40 menit. Itu seluruh pendeta, ya, pokoknya seluruh ketua-ketua sinode, ketua sekolah teologi Alkitab, itu ratusan yang begitu panjang, dan ada Esra Soru yang menerangkan banyak lah ya. Akhirnya mengerucut, membuat itu, dan Bimas Kristen hadir, Departemen Agama hadir, dan sudah memproklamirkan diri jika orang itu tidak berubah, dia harus keluar dari Kristen. Ada haleluya? Saya senang sekali. Karena memang itu yang harus kita proklamirkan. Jangan sesat. Jangan bilang Yesus itu Allah minor. Jangan bilang Yesus itu bukan Allah. Jangan bilang Yesus itu anak Allah. Jangan bilang Yesus itu downgrade. Dia hanya ada di bawah Allah. Dia hanya ada utusan Allah. Kalau seperti itu, ya akhirnya
kita pindah agama rame-rame. Ada amin saudara? Kita tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dan dia bilang bahwa Allah itu Yahweh. Yesus itu bukan Yahweh. No. Saya juga belajar Alkitab. S2, S3 saya tahu Yesus itu namanya adalah Yesua. Yesua dalam bahasa asli adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Allah, Allah adalah Yahweh. Salah kalau pendeta itu bilang bahwa Yesus itu bukan Yahweh. Memalukan. Padahal sekolah S3-nya bareng sama saya. Maksudnya bukan bareng ininya ya, bukan bareng time-nya. Tapi sekolahnya sama, di sekolah Teologi Baptis. Cuman beliau di Semarang, saya di Jakarta. Aduh, memalukan. Saya sempat telepon beberapa dosen saya, rektor saya, teman-teman saya, malu-maluin dia bilang. Sekolah Teologi Baptis. Lulusan S2 saya kan dari Baptis, saudara. Aduh, ampun. Tapi kita yakin dan percaya bahwa inilah kedegilan orang-orang yang seperti ini, yang harusnya pinter. Dia tidak berhenti belajar, tetapi ternyata dipakai oleh iblis. Kepintarannya dipakai oleh iblis seperti Steve Hawking. Kepintarannya dipakai oleh iblis sehingga dia tidak lagi percaya Allah. Bahaya nggak Bapak Ibu Saudara? Ini adalah pengajaran yang berbahaya, fisika yang berbahaya. Tapi hari ini kalau bukan Tuhan, ini juga memang ada rencana Tuhan yang besar sehingga jadi semua jadi lebih mengerti. Kalau dulu kan mungkin setengah orang ragu-ragu, setengah orang Kristen ragu-ragu. Yesus ini Tuhan atau bukan ya? Kalau Bapak Ibu Saudara di sini bilang Yesus ini sebenarnya Tuhan atau bukan? Halo, anak-anak Aberta, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan kan? Kenapa dia jadi manusia? Waktu dia mati, dia Allah atau dia manusia? Halo, waktu dia mati dia Allah atau manusia? Kok Allah bisa mati? Gampang jawabannya. Dulu kan saya pernah tanya ini jadi kuis. Saudara lihat ini, Alkitab. Alkitab ini firman yang hidup bukan? Alkitab ini adalah Allah bukan? Saya mau tanya, Alkitab ini bisa rusak nggak? Alkitab ini bisa robek? Alkitab ini bisa kebakar? Alkitab ini bisa hancur? Alkitab ini bisa tidak berbentuk lagi? Sama seperti Yesus, karena ini adalah bentuk fisik. Tetapi firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini tidak akan pernah bisa musnah. Ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Begitu loh pengajaran yang benar, bukan pengajaran yang ecek-ecek, bukan pengajaran yang kelihatannya nggak bersekolah gitu loh. S3, memalukan para teolog dan memalukan beliau dulu dari GBI lagi kan, memalukan karena memang punya sinode sendiri. Kita semua pada pendeta-pendeta pada godek-godek kepala semua. Ya Tuhanku, ya Allahku, ya. Sekarang sudah jelas ada kolisium. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat sendiri di YouTube, ada kolisium. Itu untuk Yahweh atau untuk Yesus adalah Allah. Jadi luar biasa. Nah saudara, kita terus lanjut ke ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam keserakahan. Saudara yang terkasih, beda sekali antara orang yang tidak mengenal Allah dengan orang yang mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat, kepada hawa nafsu mereka ini yang tidak mengenal Allah menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan semata-mata hawa nafsu seks, hawa nafsu yang lain-lain, tapi hawa nafsu mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang sudah mengenal Allah, dia mengumpulkan harta, tetapi hartanya akan diberikan sebagian bagi orang yang membutuhkan. Jadi bagaimana kalau kita jadi orang Kristen? Kita mengumpulkan harta kita untuk diri kita sendiri. Padahal banyak orang yang membutuhkan. Betapa malangnya kita menjadi orang Kristen. Dan kita sudah menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu yang serakah. Segala macam kecemaran. Maafkan saya kalau saya berkata jujur hari ini. Jika kita orang Kristen, kita adalah orang yang paling malang hidupnya. Jika kita sudah diberkati Tuhan, maka kita sedikit sekali menolong orang. Kita sedikit sekali memperhatikan bencana alam, memperhatikan hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Kita harusnya
ngerti. Dan akhirnya saya mau katakan, gereja itu menjadi kesaksian yang paling memalukan. Karena jemaat kita hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Jemaat-jemaat ini hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Bahkan dia tidak peduli akan keadaan sekelilingnya. Dan akhirnya gereja itu bukan menjadi gereja yang misioner, tapi menjadi gereja yang hanya untuk dirinya sendiri. Bukan gereja yang God oriented, tetapi gereja yang self oriented. Jemaat yang self oriented, bukan jemaat yang God oriented. Ada amin, saudara? Ketika kita berubah, ketika kita sudah menjadi manusia yang baru, maka seharusnya jemaat itu mempunyai hati untuk menjadi seorang yang God oriented, berpusatkan pada Kristus, bukan berpusatkan pada diri sendiri lagi, tapi berpusatkan penuh kepada Kristus. Yang percaya katakan, gereja di Amerika bisa berkembang dengan luar biasa, saudara. Karena apa? Ada orang-orang tertentu seperti Bill Gates dan juga seperti Warren Buffett. Orang-orang konglomerat ini memberikan hartanya untuk gereja, sehingga gereja ini juga boleh hidup kembali. Dan akhirnya gereja-gereja ini boleh berkembang dengan luar biasa. Dan sangat gampang membedakan orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Bukan karena jubahnya, bukan karena bajunya. Yang percaya katakan amin. Saudara pikir seorang pendeta dengan jubah, kalau di kita kebetulan nggak pakai jubah, aja pakai jas. Ada amin, saudara? Kalau di gereja-gereja lain pakai jubah. Terus pakai apa lagi? Wah, selendang. Tapi apakah jubahnya itu, saudara, mencerminkan kehidupan seorang pendeta? No. Dan apakah seorang preman? Bapak Ibu Saudara, di sini siapa yang pernah main-main dengan preman? Saya termasuk saya, saudara. Saya dari SD, SMP, SMA udah berhenti. Itu tiap hari kerjaan saya main sama preman, saudara. Ya, mau dari Batak kek, mau dari Makassar kayak, itu kan preman-preman tuh cuma 3, saudara. Banyak kan. Orang Jawa jarang nih. Preman Batak, sama atau lagi Makassar. Saudara, kadang-kadang ya kalau saya refleksi, sering duduk sendiri termenung, ambil baca firman gitu, kadang-kadang saya pikir, wah, kayaknya itu preman-preman dulu lebih luar biasa ya. Karena begini, saudara. Preman itu jadi tukang parkir, ya kan? Karena saya dekat sama daerah Senen kebetulan kan, di Kebon Siri. Preman itu jadi tukang parkir, jadi tukang jaga, bodyguard di situ semua, ya kan? Nah, saya main tuh, karena saya sering main sama mereka, main catur. Preman saya sering kelecehin, saudara. Main catur kalah mulu sama saya. Main kartu, ya kan? Nah, preman itu luar biasa, saudara. Kadang-kadang dia pakai tato, dia pakai apa? Tapi hatinya kadang-kadang, waduh, kalau sama teman, bener nggak? Bela temen habis-habisan. Ya apa ya? Lo? Contoh satu. Waktu itu saya lagi lapar, saudara. Ada preman jaga di mesin fotokopi. Di fotokopi. Terus saya bilang, udah makan belum? Wah, iya, saya belum makan. Ini ada nih, ya kan? Nasi, saudara. Nasi, telur, apa gitu kan. Dibagi sama dia, bagi 2. Saya makan loh, ya kan? Luar biasa indahnya. Coba sekarang, pendeta. Pak Pendeta, saya lagi susah, ya kan? Ya, kita berdoa aja ya, semoga Tuhan tolong. Mati nggak? Mati. Kadang-kadang itu terjadi di dalam kehidupan kita, yang mana kita tidak tahu bahwa jubah ini sebenarnya jubah penjahatkah di balik jubah kependetaan, atau jubah penjahat yang akhirnya di dalam kepenjahatan itu ada seorang pendeta yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, kalau ini terjadi, maka orang dunia menjadi bingung untuk membedakan mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Pendeta di mimbar bisa jadi orang jahat, ya kan? Tetapi penjahat di luar bisa jadi orang baik. Luar biasa. Saudara, kalau suatu saat punya waktu, tonton satu film yang luar biasa. Namanya Greenleaf. Ada di Netflix, mungkin ada di tempat-tempat lain. Luar biasa itu kehidupan seorang pendeta yang berantakan hidupnya, punya jemaat besar, 4.000 orang atau 5.000 orang. Begitu luar biasa sampai di ujung ceritanya bertobat, pendeta yang kembali bertobat, dan akhirnya Tuhan pulihkan
Semuanya total. Saudara, kita tahu, yuk kita lanjut lagi ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, gantian Bapak Ibu Saudara yang baca. 1, 2, 3. Karena kamu amin. Kebenaran yang nyata di dalam Yesus Kristus tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak bisa di otak-atik. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan ini final. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak bisa di otak-atik. Final. Saudara, saya senang kalau Yesus selalu menjawab. Bagaimana caranya saya bisa mengikut Yesus? Sangkal diri, pikul salib. Hebat kan? Itulah teriakan. Karena Yesus punya cita-cita satu. Ini yang saudara perlu perhatikan baik-baik. Yesus itu punya cita-cita satu. To be nothing. Dia ingin menjadi sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Iya apa ya saudara? Kalau kita orang percaya nih, bukan to be nothing, to be something. Kita ingin menjadi sesuatu. Bahkan bukan cuma to be something, kita ingin menjadi to be everything. Kita ingin memiliki segala sesuatu. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak ingin menjadi to be something. Dia tidak ingin menjadi to be nothing atau to be everything. Karena apa? Ketika dia selesai menjalankan mujizat, dia tidak memproklamirkan dirinya, saya ini pembuat mujizat, saya ini bisa naik turun surga. No. Yesus langsung menyingkir dan berdoa. Itulah dia. Dia menjadi to be nothing, bukan to be something atau to be everything. Kemarin, hari apa ya kemarin? Hari Sabtu ya. Saya 2 kali saudara. Yang satu jam 4 sore, yang satu lagi jam 10 malam. 2 orang ini konseling sama saya, walaupun bukan jemaat gereja kita. 2 orang ini konseling. Yang satu seorang yang lagi sekolah teologi, mau lulus. Yang satu lagi seorang dokter. Begini ceritanya saudara. Dia tanya sama saya simpel. Pak, ada seorang artis yang bercerai. Ini tentang kebenaran ya yang harus kita nyatakan. Artis itu bercerai dari suaminya, yang satu bercerai dari istrinya. Dan dia akhirnya menikah lagi dengan pasangan dan hidup bahagia. Menurut Bapak, itu boleh nggak ya Pak ya? Diberkati lu Pak sama pendeta lain. Saya bilang, tidak. Karena ketika orang bercerai hidup ya, kalau bercerai mati beda. Waktu orang itu, misalnya saya sama istri bercerai, saya menikah lagi dengan orang lain, istri saya menikah lagi dengan orang lain. Itu sepanjang hidup kita akan terus berjina. Saudara buka di Injil Matius, saudara buka di Injil di Roma pasal 7. Itu ketika kita melakukan itu kita berjinah. Karena kenapa? Waktu kita menikah itu bukan hanya ditanda tangan oleh seorang pendeta menikah pertama kali. Yang tanda tangan langsung itu ada covenant, ada perjanjian yang tidak dapat diputus oleh siapapun. Perjanjian itu adalah perjanjian kekal antara kedua orang ini dengan Tuhan. Jadi tidak bisa diotak-atik. Terus dia tanya, hidupnya kok bisa bahagia Pak? Kita tidak pernah tahu. Kebahagiaan di dalam dunia tidak menjamin dia masuk ke dalam kerajaan surga. Belum tentu dia hidup bahagia, tapi di ujungnya dia akan masuk dalam kerajaan neraka atau kerajaan, kita nggak pernah tahu. Tetapi satu hal, bahwa itu adalah salah total. Kecuali orang yang baru pernah mau menikah, mungkin kecelakaan, mungkin hamil duluan atau apa, tapi mereka belum pernah punya pasangan sebelumnya, itu boleh nggak dinikahin? Boleh. Tapi tidak boleh pemberkatan, peneguhan di rumahnya atau di gedung whatever. Tapi tidak boleh di gereja, karena gereja ini adalah sakral. Tidak boleh orang lain, tidak boleh yang sudah melakukan hubungan diberkati, tapi diteguhkan. Saudara, itulah kebenaran yang benar.
Dan kita tidak bisa mengotak-atik kebenaran itu. Terus dia tanya, Pak, tapi kan itu pendeta bisa, Pak. Ya itu urusannya dia. Dia yang tanggung jawab sama Tuhan. Saya emang nggak berani. Saya bilang, saya nggak mau dan tidak berani. Dan saya nggak berani melakukan itu. Di tempat ini pun sama. Ya mungkin Bu Elista, Pak Ridwan tahu. Ada seorang jemaat kita yang kita sudah berkati di tempat ini. Ya kan, beres-beres tiba-tiba bercerai. Ya itu kita nggak tahu lagi kenapa bercerai atau apa, walaupun sudah konseling. Ingin menikahlah lagi. Mohon maaf Pak, lahir batin kita tidak bisa nikahin. Akhirnya adalah sang juru selamat di sini, Pak Yono, yang menikahkan di gereja lain. Itu urusannya Pak Yono dan urusannya orang itu. Saya tidak berani. Karena apa saudara? Waktu saya memberkati, itu adalah pemberkatan perjinahan. Perjinahan terus menerus orang tersebut. Kecuali yang tadi saya bilang ya, kecuali suaminya meninggal dan istrinya meninggal. Monggo. Boleh itu, clear. Nah, jadi kebenaran itu jangan sampai di downgrade. Yesus Kristus itu jangan sampai di dalam hidup kita downgrade. Kita turunkan dia levelnya saudara. Jangan. Itu Yesus Kristus itu Allah yang tidak bisa di downgrade. Peraturannya itu adalah peraturan Allah. Karena apa yang sudah disatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya, ini yang baru mau menikah nanti tahun depan ada Joe, ya kan? Siapa lagi yang mau menikah? Grace? Enggak ya, belum ya. Ya, pokoknya clear. Sekali menikah tetap menikah. Jadi menikah itu seperti orang naik bus yang tidak boleh turun-turun lagi. Nggak ada tempat pemberhentian. Ada amin saudara? Sekalipun bus itu masuk jurang, si suami kayak Pak Yono sama Bu Yono gitu masuk jurang, ya kan? Naik bus masuk jurang, terus Pak Yononya ninggalin, boleh nggak? Oh yang benar Pak Yono. Dan jangan-jangan Pak Yono bilang bolehlah tukar tambah gitu kan? Keluar dari sampai mati pun, ya kan? Sesulit apapun, tidak ada tempat pemberhentian untuk saudara boleh turun bersama-sama di gerbong itu sampai maut memisahkan. Nah, kalau ketika tiba-tiba saudara naik bus berdua dengan istri saudara, jedrek istri saudara mati, Pak Yono bilang puji Tuhan, bisa nikahlah. Nah, karena sudah meninggal istrinya sampai maut memisahkan. Tapi kalau selama masih hidup ini ya, anak-anak muda siapapun ini, pokoknya tidak bisa, tidak boleh. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sekalipun saudara diberkati, Pak, gerejanya yang memberkati hebat lu Pak, besar lu, luar biasa, pasti pendetanya hebat. Monggo silahkan. Saudara ikut ke jalan yang tidak benar, monggo silahkan. Saya tidak melarang, tapi saya bilang tidak. Karena apa saudara? Itu menyangkut keselamatan kita dan anak kita. Karena saya sudah banyak mendengar kiri kanan, bahkan saya punya senior di salah satu GBI juga sama saudara. Dia dengan gampangnya nikahin orang, mau punya suami kayak mau punya istri, dia nikahin. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak pertamanya lesbian, anak keduanya wanita tuna susila, anak yang ketiga mati karena HIV dan narkoba. Waktu itu saya nggak tahu saudara. Di RSPAD saya datang, memang baunya minta ampun. Saya sempat doain anak-anak senior saya kan, doain, ini orang bau banget tuh. Dia pegang, saya pegang begini, sakitnya minta ampun sampai dia nangis. Karena sudah kena HIV dan narkoba. Anak yang terakhir, yang paling terakhir agak lebih mending saudara, tapi dikejar-kejar hutang sama debt collector. 4 orang anaknya itu tidak benar semua. Saya tidak bilang bahwa kalau orang melakukan yang tidak benar pasti tidak benar, tapi ini adalah contoh yang bisa kita menjadi ukuran untuk kita lebih berhati-hati. Bukan setiap orang akan mengalami hal demikian, tapi berhati-hatilah. Karena kalau engkau hidup benar, belajar hidup benar, bukan berarti kita sudah benar, tapi karena belajar hidup benar, maka Tuhan akan melimpahkan kebenaran di dalam keluargamu. Yang percaya katakan amin. Itu tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah salah pilih saudara.
dan berhati-hatilah. Ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nih saudara, ini yang paling sulit. Saya mau tanya, kadang-kadang kan kita sulit nih untuk menjadi manusia yang baru. Ya apa ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, ya apa ya? Pikiran kita itu punya memori. Karena secara biologis, memori ini akan tetap ada, saudara. Dan waktu-waktu tertentu, memori ini akan timbul lagi, menggoda kita lagi. Ya kan, misalnya orang dulunya merokok. Pak Yono udah nggak ngerokok kan? Cuman ngelisong. Ya kan? Dulunya ngerokok, terus dia berhenti merokok gitu ya, bertahun-tahun. Tiba-tiba ada temennya tergoda lagi karena dia masih punya memori. Orang yang dulunya suka selingkuh, ya kan? Tiba-tiba dia punya memori. Aduh ya, dulu saya enak ya bisa selingkuh. Sekarang nggak bisa lagi setelah jadi anak Tuhan. Memori itu seringkali. Nah, itu saudara yang seringkali menggoda kita sehingga kita rindu berbuat seperti dulu. Karena buat kita sekarang nggak ada lagi abu-abu, yang ada hitam atau putih. Seharusnya kita bisa bertanding, seharusnya kita bisa berjuang sehingga kita bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Karena apa? Daging itu lemah, tetapi roh penurut. Tidak gampang, tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat yang ke-24. Dan, nah ini, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini yang paling sulit, saudara. Kalau kita mau mengenakan manusia baru nih, Bapak Ibu Saudara, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, wahahaha, ini sulitnya minta ampun. Ini sulitnya tidak main-main, saudara. Paulus bilang begini, aku ingin sekali yang melakukan yang baik. Saudara pernah kan baca Paulus seperti itu? Tetapi yang lakukan justru tidak baik, saudara. Paulus sadar bahwa Roh Kudus yang dia layani, Tuhan yang dia layani, bukan lewat tubuhnya. Saya mau katakan hari ini, tubuh kita ini, saudara, setiap hari melayani dosa. Katakan kiri kanan, tubuhmu setiap hari melayani dosa. Tapi rohmu melayani Tuhan. Tubuh kita setiap hari melayani dosa. Tubuh kita setiap hari cenderung berbuat dosa. Baik mata kah, baik mulut kah, baik hidung kah, baik seluruh. Kadang-kadang kaki kita kah, ya kan? Seluruhnya melayani dosa. Tetapi roh kita melayani Tuhan. Nah, saudara, akhirnya kita melihat bahwa Paulus seperti orang yang punya dualisme. Tetapi bukan seperti itu. Seharusnya dia mau ke depan harus lebih baik, ke depan harus berubah. Memang nggak gampang jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan hanya jadi pengkhotbah firman Tuhan, bukan jadi pendeta, bukan jadi WL, dan bukan hanya ke gereja. Jadi belum tentu, saudara, orang yang setiap hari ke gereja, orang yang setiap kali berbuat berbuat kebaikan itu menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang berubah. Menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara garis bawahi ini. Benar, bukan banyak kita berkata benar. Yang percaya katakan amin. Benar, bukan hanya pikiranmu yang benar. Nih, garis bawahi saudara. Kadang-kadang orang berkata benar gampang nggak? Gampang nggak? Pak Budi harus hidup benar ya. Gampang nggak? Gampang. Bukan hanya, walaupun yang mengatakan itu seorang pendeta, bukan hanya kata-katanya yang benar baru dia dianggap benar. Bukan hanya karena pikirannya yang benar dia dianggap benar, tetapi engkau harus melakukan yang benar. Jadi kata-kata kita harus benar, pikiran kita harus benar, baru kelakuan kita harus benar. Itu baru namanya yang di sini disebut kebenaran yang sesungguhnya. Benar tidak sama kalau kita berkata benar. Benar tidak sama kalau kita hanya berpikir benar. Tapi benar itu sama dengan ketika kita berbuat kebenaran. Kudus bukan lagi karena kita tidak berbuat apa-apa. Kudus bukan karena kita bertapa di laut, di gunung. Kudus bukan hanya kita melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi kudus ketika kita bisa menelanjangi kekotoran
seperti banyak kalau saya sering lihat ya, banyak wartawan ya, banyak pers yang menelanjangi kekotoran. Ya apa ya? Itu semua saudara, kayak kasusnya kemarin, kasusnya siapa tuh namanya? Kasusnya Rafael, itu yang menelanjangi siapa? Pers. Ya, itu pers tuh. Datang. Dia cek rumahnya, dia itu menelanjangi kekotoran, menelanjangi kenajisan. Itulah tugasnya saudara. Kekudusan yang sesungguhnya itu seperti itu. Bukan hanya berdiam diri ketika dia melihat ada yang tidak adil. Bukan hanya berdiam diri ketika dia melihat ada yang najis. Bukan dia berdiam diri ketika dia melihat ada yang tidak benar. Tapi dia berfungsi menelanjangi. Itulah kekudusan yang sesungguhnya. Bukan kudus, kudus, kudus seperti kita nyanyi di gereja. Ada amin saudara? Tapi pikiran kita kotor, tapi tingkah laku kita kotor. Kita tidak menelanjangi kekotoran orang lain. Kita tidak menelanjangi orang lain. Nah, harusnya kita itu jadi unik. Kita itu berbeda dengan dunia. Gak gampang, saudara. Bisa membedakan kehendak Allah atau kehendak kita itu tidak gampang. Sulit. Saya mau ambil contoh begini. Coba, saudara pikir ini kehendak Allah atau kehendak manusia, kehendak saya. Kalau saya diundang khotbah di mana-mana gitu ya. Kalau saya diundang untuk berdoa untuk perusahaan. Kira-kira itu kehendak Allah atau kehendak saya? Kalau diundang pasti kehendak Allah. Tapi tiba-tiba di dalam kehendak Allah, ketika kita diundang, mungkin semua manusia, pendeta, termasuk pendeta sehebat apapun akan berpikir, wah, saya dapat berkat nih. Kenapa saudara? Karena sudah jauh gunain kendaraan, ongkos, capek-capek, mempersiapkan, berdoa ini. Itu masih kehendak Allah atau udah kehendak manusia? Kehendak manusia. Tapi itu susah, sulit di dalam hati kita. Saya pun masih belajar dan mencoba belajar. Coba saudara. Dulu waktu saya masih sudah di sini ya. Ada seorang pendeta di sini yang sudah almarhum, namanya pendeta Yance. Pernah mengajak saya beberapa kali, Pak, ada undangan khotbah di Bekasi. Wow banget ke dalam-dalam. Sampai mobil saya saat itu pernah penyok gara-gara kena batu. Kupak. Selip lagi kan, nyampe. Wah, khotbah. Selesai khotbah, ya udah bilang puji Tuhan Pak, terima kasih. Nggak ada tuh amplop. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara diundang begitu, mau datang nggak kedua kali? Halo, rasanya males ya. Tapi itulah kehendak Tuhan, ya kan? Itulah kehendak Allah yang harus, itu nggak gampang buat kita. Contoh lagi misalnya, ada orang, waduh, Pak Pendeta, gitu kan, telepon saya atau WA saya, salah satu perusahaan yang besar, gitu. Wah, hebat Pak, waktu Bapak doain, ya. Perusahaan saya yang tadinya 1 jadi 3 Pak, sekarang kita lagi mau bangun ini itu jadi 4, 5, 6. Saudara pikir ketika dia undang lagi, apa yang ada dalam pikiran kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang manusia? Wah, amplopnya tebel deh. Udah doain berhasil, doain lagi. Ada haleluya? Ada amin saudara? Ketika kita datang, boro-boro 1 sen pun tidak dikasih. Kadang-kadang kita merasa dia tidak menghargai, bukan karena uangnya. Ini orang kok nggak menghargai banget ya? Udah datang jauh-jauh, udah ini, udah itu, udah doa. Buru-buru dikasih 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta. Ya, datang lagi. Telepon lagi saudara. Sebulan atau 2 bulan telepon lagi. Pak, kita punya problem nih Pak. Kita mau ada revival. Semua direksinya mau berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Kalau saudara jadi saya, kira-kira mau nggak datang lagi doain? Halo. Jujurlah padaku. Mau nggak datang kira-kira? Halo. Secara manusia, kehendak manusia mungkin kita nggak mau. Tapi kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, ini benar kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan kita harus
Mau, karena itu tugas dari Tuhan, bukan tugas dari manusia. Datang lagi gitu kan, doain lagi nih. Kan? Pas pulang kita bikin amplop nih gitu kan. Bye bye. Bayangin nggak Bapak Ibu Saudara? Bensin, parkir di gedung, parkirnya sudah berapa duit? 3 jam, 4 jam bahkan minta. Udah diskusi, udah ini 3 jam pan. No, saya mesti keluar bensin, saya mesti keluar parkir. Bagus makan siang masih dikasih. Walaupun makan siangnya juga sangat sederhana. Bukan restoran sederhana, saudara, tapi sangat sederhana. Yang ada cuma telur sama apa. Bayangkan, sulit ya jadi pelayan Tuhan. Tapi lebih sulit lagi yang ini, saudara. Paling sulit yang ini. Itu mungkin masih kita, masih Jakarta lah, masih gampang. Tapi lebih sulit lagi kalau kita pelayanan ke daerah, penginjilan. Dan kita sudah lakukan itu berkali-kali. Ke Pulau Nias, Jogja, mana lagi tuh? Lampung, mau Pak Bongsu dan yang lain. Udah berkali-kali lah. Itu nggak ada itu dari mereka yang mengundang untuk memberikan. Kita yang keluar semua uang. Tidak gampang ya? Tidak gampang. Tetapi saya mau bilang, wah itulah kehendak Tuhan. Dan saya sering berpikir begini, saudara. Ini mah masih kecil. Ya kan, di sana harus bayar sendiri, harus bayar tiket, harus ini, harus itu. Semua dari kantong pribadi, saudara. Coba kalau sampai suatu saat kita berpikir begini aja yang simpel. Yesus, waktu dia mau naik ke atas kayu salib, saudara, saya mau tanya. Waktu dia ada di atas kayu salib, saya mau tanya, ada nggak murid-muridnya yang datang? Kalau Yesus mau bilang gini, bisa nggak? Udahlah, saya turun aja dah, nggak aci ini. Gimana ini nggak aci? Ya kan, gimana orang saya... Tapi kalau saya ingat itu, saya jadi ingat, oh Tuhan Yesus saat itu sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah panggilan kita menjadi orang Kristen. Itulah panggilan yang tidak mudah. Bukan hanya seorang pendeta, saudara. Bapak Ibu Saudara juga sama. Kalau suatu saat diundang begini begitu, minta didoakan, doakan tanpa harus memikirkan tentang berkat, memikirkan tentang apapun. Datang, doakan, selesai, pulang. Kalau dikasih puji Tuhan, kalau nggak dikasih puji Tuhan juga, saudara, bukan keterlaluan. Karena apa? Karena itulah, saudara, antara kehendak Allah. Saya mau tanya satu hal lagi. Kalau kira-kira Bapak Ibu Saudara datang ke gereja untuk kepentingan siapa sih? Halo? Untuk kepentingan gereja? Untuk kepentingan Tuhan? Saya pikir tidak. Kenapa? Coba kalau suatu saat saudara datang ke gereja, AC-nya nggak hidup semua, air nggak nyala, sehingga saudara nggak bisa buang air kecil, mesti buang air kecil di rumah. Ini lampu mati 2, tinggal 1 di ujung. Oke? Sound system nggak nyala. Kira-kira saudara mau datang lagi nggak minggu depan ke gereja ini? Belum tentu, saudara. Karena orang datang ke gereja, apalagi sekarang gereja di mana-mana. Waduh, pokoknya untuk kalau AC-nya enak, yang khotbah mantap. Enak sih ya di Alberta, tapi nggak ada AC-nya. Enak sih ya di gereja, tapi nggak ada airnya. Gimana saya mau buang air gitu? Enaknya di gereja, tapi nggak ada mamanya, ya kan? Enaknya di gereja, tapi pulang-pulang lapar. Misalnya, saudara perhatikan nggak? Kita itu sering kali datang ke gereja itu untuk kepentingan kita sendiri, self-oriented. Bukannya God-oriented, saudara. Itu jujur saya mau katakan hal seperti itu. Kenapa, saudara? Kita hanya mencintai aksesoris kebenaran dan bukan kebenaran yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mencintai kebenaran sama seperti Kristus, kalau kita mencintai kebenaran apapun yang terjadi dengan gerejamu, maka engkau tetap beribadah. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau ini nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada, nggak lama pendetanya yang berkhotbah ngantuk lagi. Saudara, hari ini kita akan membuka firman Tuhan
Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara gimana? Wah, udah AC nggak ada, ini nggak ada. Karena kenapa? Kita mencintai aksesorisnya saja, bukan mencintai kebenarannya. Ya, hati-hati. Kita orang Kristen datang hari Minggu ke gereja untuk apa? Ya memang harus, Pak. Kita harus datang ke gereja hari Minggu. Ya kan? Nggak bisa nggak datang, harus Pak datang ke gereja. Terus juga ada pertanyaan begini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sama ya. Pasti dekat-dekat rumah Bapak Ibu Saudara ada gereja. Iya Pak ya? Terus, saya malas datang jauh-jauh, ongkos lah. Datang aja ke gereja yang dekat. Ya kan? Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja yang dekat itu benar-benar pengajaran yang benar, monggo. Tapi kalau gereja yang dekat itu hanya duit, hanya pengajarannya melentak-melentok kiri kanan depan belakang. Saya nggak bilang bahwa gereja kita ini paling benar ya. Saya nggak berani bilang seperti itu. Sama seperti seorang pendeta yang bilang semua gereja nggak ada yang benar. Saudara nonton dah video YouTube. Hanya gereja di sini yang benar. Ngiri sekali. Jangan. Kita nggak seperti itu. Kita bilang bahwa ya kita belajar untuk menjadi benar. Ya kan? Nah, apakah dengan begini kita mau berkorban? Mungkin kita pergi ke gereja yang rada jauh, tapi diajarkan sebuah kebenaran. Diajarkan sebuah yang benar-benar menjadi dasar kehidupan kita ketika kita nanti berkeluarga, anak-anak muda di tempat ini, ketika kita berkarir, kita punya landasan yang benar, Saudara. Dan satu hal, ya, kalau seorang pendeta berkhotbah, kalau memang khotbahnya tidak benar, saudara wajib untuk mengoreksi. Setelah turun dari mimbar, saudara ajak bicara, Pak, Bapak berkata salah. Sebab kalau tidak, maka kita berdua, maka bersama-sama berame-rame, kita ini menjadi semuanya salah. Dan kalau sampai kita ketemu di sana, dan saya masuk kebinasaan, Bapak Ibu Saudara juga masuk kebinasaan, karena tidak diberitahukan. Jadi itu tugas kita, Saudara, untuk sama-sama memberitahukan. Tugas kita untuk sama-sama mengoreksi supaya kita itu bukan lagi memikirkan kepentingan kita sendiri, bukan lagi memikirkan kepentingan aksesoris, tapi kita memikirkan kepentingan kebenaran. Coba, anak-anak muda juga di tempat ini. Saya mau tanya, hampir rata-rata ya kalau saya lihat anak-anak muda banyak yang tidak respect sama orang tua. Jangankan sama orang tua, mungkin sama gembalanya juga nggak respect. Ya Pak ya? Halo? Saudara, saya mau kasih satu hal. Anak-anak muda lah yang ada di tempat ini ya. Saudara pikir orang tuamu itu selevel? No. Karena waktu saudara lahir, dari saudara tidak bisa apa-apa. Yang kasih makan siapa? Halo? Halo anak-anak muda, yang kasih makan siapa? Mama. Ya kan? Yang kasih makan siapa? Orang tua. Setelah engkau besar, setelah engkau merasa hebat, ilmumu merasa luar biasa, lebih bisa bahasa Inggris lagi dari orang tuamu, lebih bisa ilmu komputer dari orang tuamu dikatakan blow on, bego. Tapi ingat baik-baik, orang tuamu tidak pernah diberi makan oleh engkau. Yang percaya katakan amin. Tapi engkau diberi makan sama orang tuamu. Ya Pak ya? Ya, jadi jangan sok-sokan anak-anak muda, jangan sombong. Ya, engkau masih bayi diberi makan, sampai besar diberi makan. Harus menghormati orang tua. Sekalipun orang tuamu sudah piansui, sudah setruk, ya kan? Matanya sudah nggak bisa melihat. Ya, jangan seperti di Jepang. Ya, udah tua orang tuanya, rame-rame anak mudanya ikat orang tuanya di mana? Di hutan. Yang seperti saya udah khotbahin berkali-kali. Taruh diikat di hutan sampai orang tuanya mati karena ketakutan ada harimau ngelongok. Halo, apa kabar? Anger dia, ya kan? Ada ular turun. Halo, ular kobra gitu kan? Jangankan orang tua, Pak Yono ditaruh di situ juga terkencing-kencing.
langsung berceceran. Begitu kan? Ya, ingat anak-anak muda. Karena fakta dari bayi engkau diberikan makan, tapi jangan engkau bilang begini, papaku nggak beres, mamaku nggak beres, dia penjahat. Lah, kalau dia penjahat ya engkau anak penjahat. Ya kan? No. Hilangkan itu semua. Tapi kita harus menghormati orang tua. Sekalipun dia salah. Engkau boleh berdiskusi, tapi tidak boleh kurang ajar. Karena apa saudara? Karena itu kita tidak bisa kurang ajar sama orang tua. Saya sama papa dan mama saya nggak pernah saya kurang ajar. Sekali apapun, ya kan? Sekali sehebat apapun saya sudah hebat, sudah luar biasa. Tidak. Sekalipun saya seorang pendeta, nggak berani saudara. Orang tua itu adalah perwakilan dari Allah yang mendidik anak muda untuk menjadi manusia yang benar. Orang tua itu semuanya tulus dan murni kasihnya. Yang percaya katakan Kalau anak muda, anak kita, saya mau kasih tahu satu hal. Seringkali tidak tulus. Coba, kalau orang tuamu kaya, konglomerat, ya, punya rumah di sana sini, punya mobil, kira-kira kau hormat nggak sama orang tuamu? Karena takut warisan nggak dikasih. Coba, kalau orang tuamu susah, miskin, segala macam, boro-boro saudara, ditawarin makan, ditegur aja udah bagus. Kasih orang tua terhadap anak itu tulus dan murni. Kasih anak terhadap orang tua punya syarat. Perhatikan baik-baik. Punya syarat. Kalian pun sama. Nanti setelah kalian anak-anak muda jadi berkeluarga, punya anak, sami mawon. Kalian pasti akan menyayangi anak saudara, tapi anak saudara belum tentu punya kasih yang murni terhadap orang tuanya. 1 banding mungkin 10 juta atau 100 juta. Apalagi mantumu. Jangan kau harapkan. Ada haleluya? Jangan harapkan mantumu. Mantunya harus kasih ini, kasih itu, kasih ini, berbaik hati. No. Anak saja sudah tidak bisa kita harapkan, apalagi mantu. Yuk kita lanjutkan ayat ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, jangan pernah kita itu berdusta, mengkhianati orang lain. Apalagi kita sesama anggota, bukan hanya anggota gereja di tempat ini, tapi mungkin anggota kerajaan Allah di tempat lain. Kita tidak bisa berkata dusta, kita harus berkata yang benar. Dan sesama anggota, jangan saling tipu kiri, tipu kanan. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, nah ini penting nih saudara, ini jangan sampai salah kaprah. Ini ayat sering disalah kaprahkan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum. Ini sebenarnya orang sering artikan begini. Kalau saudara marahnya jam 5:30, jam 5, matahari terbenam jam berapa? Setengah 6 jam 6. Masa saudara habis marah-marah tiba-tiba setengah 6 ketawa, rangkul-rangkulan? Mungkin nggak? Maksudnya di sini bahasa aslinya 1 hari saudara. Jadi jangan sampai nanti jam 5 lagi di hari yang berikutnya saudara masih marah. Ya nggak bisa saudara. 5:15 saudara berantem sama anak saudara. 5:30 rangkul-rangkulan, saudara dibilang gila. Ini ayatnya seperti itu. Jadi ketika kita marah, esok harinya jam yang sama, jangan sampai kita masih marah saudara. Ya kan? Jadi itu penting lagi dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terus, dan kita harus selalu mengatakan yang jujur di hadapan Tuhan. Janganlah kamu berbuat dosa. Ya kan? Kita harus jujur. Kalau saya sama jemaat saya selalu jujur. Saya nggak pernah. Ya kan, kalau saya bilang, masa saya bilang jemaat saya, Bu, kok ibu gemuk amat? Ya kan enggak. Kok bu kok kurus amat? Kan enggak. Padahal kalau saya bilang ibu gemuk, bener nggak? Halo? Kita selalu jujur. Kalau jelek ya saya bilang jelek. Kalau putih saya bilang putih. Kalau cantik saya bilang cantik. Kalau hitam saya bilang hitam. Ya apa ya saudara? Kita lebih sering jujur atau lebih sering nggak jujur?
Lebih sering nggak jujur. Orang jelek dibilang oke, aduh ibu hari ini ibu cantik amat, padahal dalam hatinya jelek amat gitu kan. Kita harus katakan yang jujur. Kalau jelek bilang jelek, kalau nggak jelek bilang nggak jelek. Dan kita nggak perlu puji-pujian. Kalau saudara baik di gereja, kalau saudara melayani di gereja, hebat, luar biasa. Kalau saudara berdoa, doa malam, doa pagi, itu kita nggak ada puji-pujian. Kenapa saudara? Itu sudah semestinya. Ada amin saudara? Itu semestinya kita lakukan. Jadi kita nggak perlu, kalau saya harus berkhotbah dengan baik, begini. Itu sudah semestinya. Tugas saya sebagai seorang pendeta. Saudara, Tuhan mau kita ini harus benar-benar jujur. Tidak ada basa-basi, saudara. Karena basa-basi itu membuat kita menjadi tidak baik. Ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, memberi kesempatan kepada iblis ini bukan seperti memberi kesempatan kepada setan. Coba, saya mau tanya sedikit begini. Kalau kita lewat di kuburan, setan banyak nggak? Hah? Setan banyak nggak di kuburan? Salah. Lebih banyak mana? Setan di kuburan atau setan di diskotik? Nah, kita tahu kan? Lebih banyak setan Lebih banyak mana setan di kuburan sama di panti pijit? Jadi begitu, saudara kalau lewat kuburan nggak usah takut, setannya kagak ada. Jangan-jangan engkau yang jadi setan di situ. Nggak usah takut. Lewat kuburan, Deborah lewat kuburan, takut. Nggak usah takut, setan nggak ada. Justru takut kalau kita ke diskotik, kalau kita ke panti pijit. Justru kita takut kalau kita ke mall. Di mall banyak setannya. Ada haleluya? Jangan, setannya apa bu? Belanja. Makanya ada yang bilang kalau ke mana? Ke mall, pegang tangan istrimu erat-erat supaya dia tidak kesana kesini belanja. Kau pegang erat-erat supaya dia tidak keliling-keliling belanja sana belanja sini. Ada haleluya? Nah, saudara jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan berkorupsi. Jangan saudara main-main dengan uang yang seperti ini. Berbahaya sekali. Tidur nggak enak, apa-apa nggak enak. Coba kalau saudara suatu saat ya, kalau ada penelitian, kan di kita nih banyak nih koruptor. Di pemerintahan kita juga udah begitu banyak yang ketangkep tangan lah segala macam. Saudara coba lihat sekali-sekali. Gimana cara mereka tidur? Lebih lelapan mana sama tidurnya kita? Saya, Bu Elista dan yang lain. Lebih lelap mana? Apalagi kalau Deborah kan, kalau dia tidur nggak bisa bangun. Bus. Karena nggak ada pikiran. Coba kalau orang yang korupsi selalu pikirannya was saudara. Coba kalau sekali waktu saudara ya maaf korupsi gitu ya, terus tiba-tiba tok. Pagi-pagi saudara didatangin sama polisi. Kira-kira gimana? Deg-degan nggak? Waduh, gawat nih, kita ketahuan nih. Taunya saudara polisinya bilang, Pak mohon maaf, dia bawa ayam. Ini kan ayam bapak dicuri orang. Waduh, puji Tuhan. Padahal dia udah deg-degan. Wah, gue ditangkep nih gara-gara apa? Korupsi. Itu saudara, orang yang korupsi itu sering kali gitu. Dan ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor itu bukan perkataan yang kasar, itu beda. Perkataan kotor bukan perkataan yang teriak-teriak. Perkataan kotor itu beda dengan perkataan orang lagi teriak-teriak, itu beda. Ya. Kalau perkataan kotor itu benar-benar perkataan yang seperti kebun binatang. Tapi kalau orang yang teriak-teriak, saudara pernah tahu nggak ada orang pacaran, orang Jawa sama orang Batak? Lebih sering nangis mana, orang Batak apa orang Jawa? Orang Jawa. Karena kenapa? Teriak-teriak, saudara. Kayak orang mau berantem. Orang datang aja namu gitu. Apa kabar kau? Begini gitu kan.
Bahkan kalau saudara lihat, kalau saudara di Medan, saya pernah sekali waktu ke Medan, dan dari Medan saya ke mana tuh namanya, ke daerah Siantar. Itu kan ada kereta api, benar nggak? Waduh, itu Chinese Medan. Kalau lagi ngomong, itu di gerbong 2 bisa kedengaran ke gerbong 5, saudara. Kedengaran, saudara. Ini gerbong kok ribut semua ya. Itu bukan perkataan kasar, bukan perkataan kotor ya. Itu perkataan yang keras, kasar. Itu karena berbeda. Jadi saya pikir ini gerbong semua berkelahi. Enggak, saudara. Itu intonasinya saja yang keras. Tapi perkataan kotor, perkataan yang sangat tidak berkenan, itu kita jauhkan. Dan ayat 3 ayat terakhir, yuk kita baca bersama-sama. Ayat 30, 31, 32. Biar kita bisa baca bersama-sama. Dan 1, 2, 3. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Dan yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, seringkali kepahitan, kemarahan, pertikaian itu timbul karena ketidakjujuran. Saya mau tanya yang terakhir. Seorang wanita lebih senang mana, dibohongin atau jujur dari prianya? Halo? Jujur? Enggak. Masih lebih mudah dibohong? Misalnya ya, istri sama suami. Suaminya pulang terlambat. Pak, kok terlambat pulang? Iya, jalanan macet. Istrinya senang nggak? Lega, oh jalanan macet. Dia desek. Coba kalau suaminya bilang begini, iya mah, sorry, saya habis makan sama sekretaris saya. Habis makan saya ketawa-ketawa, baru pulang. Kira-kira istrinya mau mentung nggak? Kuondok setengah mati. Berkata jujur. Ya kan? Itu perkataan jujur. Kalau ditanya, Pak, saya semakin hari semakin cantik atau semakin jelek? Coba suaminya jawabnya jujur apa nggak jujur? Bu, Mak? Pasti nggak jujur. Kalau jawab jujur, iya. Kau makin lama makin tua, kau makin lama makin gemuk, gendut lagi, ya kan? Kau makin lama makin apa? Bawel. Wanita makin tua tuh makin bawel, ya apa ya? Ya apa ya? Apalagi kalau dia udah jadi nenek-nenek, waduh, saya nggak tahu deh, pasti makin bawel. Nggak tahu istri saya makin bawel nggak ya? Saya nggak tahu ya. Karena saya sering pakai earphone. Supaya nggak kedengeran bawelnya, kayak earphone. Ya kan, coba kalau kita bilang, wah mama cantik ya, padahal didempul pipinya 3 cm supaya kelihatan dan wanita itu wanita paling susah diatur, itu wanita. Tuhan aja kagak bisa ngatur wanita. Tahu nggak kenapa, saudara? Udah dibikinin alis aja, alisnya digundulin, diganti. Iya apa ya, saudara? Itu alis pemberian siapa, Pak? Tuhan. Coba lihat artis-artis semua gundul semua, diganti, dicoret, set supaya itu wanita. Makanya, saudara, kita sebagai seorang pria harus sabar. Orang alis aja yang dikasih Tuhan aja dia mau atur, apalagi kau, pasti kau diatur di rumahmu. Ada haleluya? Diaturlah kita setiap hari. Nah, yang terakhir, haruslah engkau berlaku ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Kadang-kadang saya melihat pasangan yang semakin tua, semakin mesra, semakin saling mengampuni. Ya apa ya? Kita pikir berubah, ternyata tidak berubah. Saudara tahu nggak kenapa tidak berubah? Mereka bukan berubah semakin tua, bukan bermakin bertobat, tapi semakin tua, semakin habis energinya untuk berantem. Ada haleluya. Semakin males dia berantem, ya kan? Kalau masih muda, wah bisa pentung-pentungan, bisa suara. Tapi semakin tua, bukan berarti dia semakin bertobat, tetapi semakin
dia sudah tidak kuat lagi. Orang-orang ini semua dan kita hari ini sudah belajar ini semua. Biarlah hari ini coba kita lihat kiri kanan kita tanya sama istri kita atau suami kita, coba lihat istri dan suaminya. Sudah mulai berubah belum wajahnya? Atau masih seperti dulu, aku masih seperti yang dulu. Sehingga keluarga kita boleh saling mengampuni, saling berkata mesra dan yang lainnya. Dan kita benar-benar bisa menanggalkan kehidupan yang lama, self-oriented menjadi God-oriented. Mulai hari ini kita melayani Tuhan dan sesama, menjadikan segala bangsa muridku lewat karakter kita, menjadi pribadi yang akhirnya membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Biar Tuhan menolong kita, memimpin kita semakin dewasa dalam iman dan menjadi manusia baru. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah hari ini Tuhan kami sudah belajar tentang kebenaran-Mu menjadi manusia yang baru dalam suratan Efesus pasal yang keempat ini Tuhan, ayat 17 sampai 32. Biarlah kiranya kami boleh menjadi manusia yang baru yang sesungguhnya lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.